主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺和我，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，你没有一句不知道。你在我天后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去逃，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。
你明白我无言，你叹息，亲自为我代求，你检查我的心，使我走在属神之意，你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。你检查我的心，使我走在属神之意，你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。乃是一生之久。你的恩典
主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都预想的。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我听后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所起。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti ibadah doa malam. Sebelum kita mulai ibadah doa kita, mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang tak henti-hentinya kita rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih setiamu sungguh luar biasa. Perbuatanmu sungguh menyertai dan menolong setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur di malam hari ini kami dapat datang bersama untuk beribadah. Kami rindu melalui ini juga dapat terus membangun kerohanian kami, untuk kami juga dapat tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita responi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan satu lagu, Bapa, Bapa. Kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita sama-sama katakan, Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu, Bapa, 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 ku sembah sujud kepada sungguh besar
dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji dan besar setia rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin, sama-sama kita katakan Tien Fu Sang Ti. Tien Fu Sang Ti, Wo Yao Ke Song Cai Mei Di Tien Fu Sang Ti. Tien Fu Sang Ti, Wo Xiang Ni Chi Sen Fu Fu Chi Ni Ti Ming He, Ni Ti Ming He Te Seng Che Wei Ta Fu A, Wo Yong Yen Zhen Song Ni San Mi, Ni Ti An Tien Chai Wo Seng Min Chung He Te Sin Seng Tien Fu Wo Seng San Ti. Sungguh besarkah Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji dan besar setia rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Ni Ti Ming He, Ni Ti Ming He Hang Zhen 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 Ta Fu A, Wo Yong Yen Zhen Song Ni San Mi, Ni Ti An Tien Chai Wo Seng Min Chung He Te Sin Seng Tien Fu Wo Seng Seng, Tien Fu Wo Seng Seng, Tien Fu Wo Seng Seng Ti Ai, Tien Fu Wo Seng Seng Ti Ai Ni. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Tak terasa sudah memasuki bulan Oktober, kita yakin dan percaya itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur perlindungan Tuhan baik dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami rindu Engkau juga terus menyertai setiap langkah kaki kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk hari ini, di mana kami juga dapat memasuki bulan Oktober. Itu semua karena anugerah, pertolongan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di malam hari ini kita juga akan sama-sama berdoa. Kita juga doakan terus pemulihan ekonomi bangsa kita. Di tengah situasi, kondisi dan keadaan sulit saat ini, kita tahu banyak sekali orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang mereka juga sedang mengalami kesulitan. Kita rindu pemulihan ekonomi terjadi bagi bangsa dan negara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus di tengah situasi, kondisi dan keadaan sulit saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Allah Tuhan menolong untuk bangsa dan negara kami juga dapat tetap survive di tengah keadaan sulit saat ini. Kami rindu ada pemulihan ekonomi terjadi untuk setiap mereka yang tidak memiliki pekerjaan, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah juga terus menolong, Kau Allah juga menolong untuk keadaan ini juga cepat pulih dan menjadi baik. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Kau Allah saja yang menolong untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita juga doakan. Kita tahu hari-hari ini sedang terjadi pergantian musim.
Kita rindu di tengah musim yang telah berganti, secara khusus di daerah-daerah yang rawan bencana banjir atau bencana tanah longsor juga tidak terjadi bencana alam. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di tengah musim pancaroba yang sedang berganti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Kau juga melindungi, Kau menjaga untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap kota-kota yang rawan terkena bencana longsor maupun banjir bandang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sehingga tidak terjadi bencana alam, tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah saja yang melindungi dan menjaga bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, kita juga terus dukung dalam doa untuk tim dokter dan juga tenaga kesehatan. Ya, kita tahu sudah beberapa bulan ini terus berjuang pagi, siang, dan malam. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk tim dokter dan tenaga medis yang berjuang, supaya mereka juga dapat tetap bekerja dan melayani dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk tim dokter dan tenaga medis, tenaga kesehatan yang mereka terus meluangkan waktu berjuang menangani, mengobati pasien yang tertular virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah saja menolong untuk mereka yang berjuang, untuk mereka juga dapat terus diberikan kekuatan, diberikan pertolongan daripada Tuhan. Kami sangat merindukan belas kasihan Tuhan. Kami sangat merindukan kuasa Tuhan juga bekerja menolong setiap mereka yang terus berjuang di rumah sakit. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah saja menolong. Terima kasih Bapa, kami Tuhan, dalam nama Yesus yang hidup. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga sama-sama untuk percepatan produksi vaksin COVID-19. Kita sudah dengar beberapa hari berita bahwa vaksin COVID-19 siap diproduksi. Kita rindu ada percepatan produksi juga, sehingga nanti dapat diedarkan dan disalurkan untuk dapat juga digunakan oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segala proses dalam percepatan produksi vaksin COVID-19 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang bertanggung jawab, mereka yang terlibat untuk mengurus hal ini juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka juga nantinya dapat menangani hal ini dengan baik, sehingga tepat pada waktunya vaksin juga dapat diproduksi dan dihasilkan, sehingga dapat digunakan dan dikonsumsi untuk setiap kami. Kami juga dapat terhindar dan terlindungi dari virus COVID-19. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita kembali menyanyikan satu lagu, Betapa Ku Bersyukur Atas Segala Berkat-Mu. Kita tahu kita ada sampai hari ini itu semua atas berkat Tuhan. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagi Allahku yang mulia, Allahku yang mulia, melihara sempurna, Kau sertai langkahku, salah syukur ku bersyukur, syukur, amin. ku bersyukur kepadamu, Puji ku puji, puji, ku puji agung namamu, sembah, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin. Oh ya
说间，对我全有益处。荣耀的主，我爱你，你深不知你美好，与我繁华同行着，直到永远。感谢我感谢，感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，赞美，我赞美崇高的生命，敬拜，敬拜，我敬拜圣洁的上帝，无论我的境况如何，我要诉说你的恩典在我心。 sekali katakan syukurku bersyukur, syukur, amin. Bersyukur kepadamu, puji, Ku puji, ku puji aku namamu, sembah, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Ya, sungguh luar biasa perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama melanjutkan doa-doa kita di malam hari ini. Kita juga terus dukung dalam doa untuk setiap pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Kita rindu pekerjaan dan usaha kita juga terus ditolong oleh Tuhan, disertai dan dilindungi oleh Tuhan dalam segala keadaan. Kita tahu keadaan saat-saat ini, kita rindu biar pekerjaan dan usaha kita juga terus ditolong Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mohon pertolongan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kaki kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk usaha dan pekerjaan yang kami lakukan hari lepas hari, untuk kami juga dapat makan, untuk kami juga dapat bertahan hidup, untuk kami juga dapat menghasilkan sesuatu untuk keperluan-keperluan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk apa yang kami upayakan, untuk apa yang kami usahakan melalui pekerjaan kami. Kami rindu Tuhan juga menolong mendatangkan kebaikan, sehingga apapun yang kami perbuat juga dapat memperoleh berkat. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga sama-sama terus doakan untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Kita rindu setiap kita dan keluarga kita juga ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga kembali memohon ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kesehatan kami dan keluarga kami yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat merindukan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami juga ada dalam keadaan sehat, untuk kami juga ada dalam keadaan kuat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Kau menutup buku dengan kuasa darah Tuhan yang kudus, sehingga kami juga dapat terlindung dari segala macam penyakit. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita juga sama-sama berdoa untuk jemaat GMI Bethlehem yang sudah lansia, sudah lanjut usia. Kita berdoa supaya mereka juga, orang tua kita, dapat terus diberikan kesehatan, kekuatan. Kita juga ingat dengan jemaat yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, supaya Tuhan juga menolong, menjamah, memberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang menolong, Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah juga memberikan kekuatan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami rindu mereka juga dapat terus ada dalam keadaan sukacita. Mereka juga dapat tetap semangat. Mereka juga dapat terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga teringat dengan jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah juga menolong, Kau Allah memberikan kesembuhan. Ada Ibu Nirmala, ada Bapak Teguh, ada Saudara Ari yang di Surabaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah juga menolong, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
Selanjutnya kita juga akan sama-sama berdoa, kita dukung dalam doa untuk jemaat yang merindukan pekerjaan. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong untuk setiap jemaat yang merindukan pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa. Kami sangat merindukan kasih setia Tuhan, secara khusus untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudari kami yang sedang mencari dan merindukan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah menolong, Engkau Allah bukakan jalan untuk setiap mereka yang sedang merindukan pekerjaan juga dapat memperoleh pekerjaan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita juga sama-sama terus dukung dalam doa untuk Sekolah Metodis 2. Kita doakan untuk Sekolah Metodis 2 di situasi dan kondisi saat ini juga dapat tetap survive. Kita doakan guru-guru yang mengajar supaya mereka juga dapat tetap mengajar dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga kembali berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan Sekolah Metodis 2. Kami sangat merindukan pertolongan Tuhan juga nyata bagi sekolah kami. Untuk sekolah kami juga dapat tetap survive dan eksis di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami berdoa untuk Mr. Benny sebagai pimpinan perguruan. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan untuk dapat memimpin dengan baik. Kami berdoa untuk anggota KPP, untuk kepala-kepala sekolah, untuk guru-guru, karyawan, untuk mereka juga dapat tetap mengajar, bekerja, dan melayani dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah saja yang menolong. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, selanjutnya saya memberikan waktu beberapa saat untuk setiap kita. Mungkin ada pergumulan, ada kerinduan, ada sesuatu yang ingin kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa secara pribadi. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, Tuhan yang dapat memberikan kita kedamaian. Yesus yang dapat menolong kita dalam segala keadaan. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Keni Ping An. Jeseje suyoku Ju Yesu sepi phung kang wan tayo keni ping an yen yung liu putuan jeseje suyo Ju Yesu sepi phung kang wan tayo keni ping an yen yung liu putuan Yesu keni Yesu keni ping an Yesu keni ping an sen chai ni sin li yen yung liu putuan oh Yesu keni ping an. Sekali lagi kita nyanyikan lagu dari awal, sama-sama kita katakan jeseje suyoku nang Ju Yesu sepi phung kang wan tayo keni ping an yen yung liu jeseje suyoku nang Ju Yesu sepi phung kang wan tayo keni ping an yen yung liu
sen trai ni xin ly yen yen yom yom bukan oh Yesu keni ping Yesu Yesu keni Yesu Yesu keni ping Yesu keni chân chân ping sen sen trai ni xin ly yen yen yom yom bukan oh Yesu keni ping Firman Tuhan akan disampaikan oleh Musa Adu. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Hari ini Tuhan, kami rindu lagi dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Yesus itulah sumber damai sejahtera itu. Tidak ada yang lain. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran di dalam dunia ini Tuhan. Kami hanya berharap penuh, bergantung penuh kepadamu sebagai sumber damai sejahtera. Kami mohon Tuhan biar Roh-Mu yang kudus itu yang akan menerangi firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini Tuhan. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Hamba yang terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya berkhotbah semi seminar saudara. Baik, saya akan memberikan judul adalah tema kita adalah belajar dari sejarah. Saudara dikasih, satu saat seorang pemuda itu bertanya kepada saya, apakah pandemi corona ini ujian atau cobaan dari Tuhan? Saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, bahkan ketika dia menjadi manusia, dia dicobai oleh setan tapi dia tidak jatuh dalam dosa, malah dia mengalahkan pencobaan itu. Tetapi ini merupakan ujian dalam hidup kita, agar kita naik kelas iman kita. Itulah sebabnya saudara dikasih, saya melanjutkan lagi bahwa ternyata pandemi corona ini adalah bukan pandemi yang baru sehingga membuat geger dunia ini saudara. Ternyata Alkitab katakan bahwa tidak ada yang baru. Mari kita buka bagian firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca bagi kita semua dan mari kita perhatikan bagian demi bagian dalam slide pada hari ini saudara. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Apa yang pernah akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf bernama Aristoteles, dia mengatakan begini, orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari sejarah. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi di dalam Alkitab itu dikatakan begini saudara dikasih. Yaitu ada, saya akan munculkan cuma 2 pandemi di dalam Alkitab ya. Yang pertama yaitu kusta. Saudara dikasih, ini kusta ini adalah penyakit yang diawali ketika Tuhan Allah itu memanggil Musa. Lalu kemudian Musa itu minta tanda. Lalu Tuhan itu bilang, Musa taruhkan tanganmu ke kantongmu. Lalu angkat. Lalu terjadilah tangannya itu penuh dengan putih. Lalu masukkan lagi. Lalu naikkan lagi, lalu sembuh lagi. Jadi ini dikatakan bahwa ini penyakit kusta. Ayub juga diduga itu adalah penyakit kusta, saudara. Terkena kusta, bahkan itu Alkitab katakan bahwa dia menggaruk badannya yang penuh dengan penyakit itu dengan beling, saudara dikasihi. Lalu kemudian saudara dikasihi,
Juga pernah di Alkitab dikatakan bahwa ada seorang panglima Naaman yang begitu hebat tapi penyakit kusta. Kemudian yaitu penyakit kusta yang telah disembuhkan, Nabi Elisa dengan panglima Naaman itu menceburkan diri ke sungai Yordan sebanyak 7 kali lalu dia sembuh oleh karena Tuhan sendiri. Lalu kemudian Imam Gehasi mengambil hamba dari Nabi Elisa itu mengambil keuntungan dan akhirnya penyakit kusta dari panglima Naaman berpindah kepada tubuhnya, saudara. Saudara dikasih, bahkan di dalam kitab suci yaitu penyakit kusta ini begitu detail dijelaskan bahwa penyakit kusta ini orang kalau terkena penyakit kusta maka yang menentukan adalah para imam. Itu tahir atau tidak tahir, dia berpenyakit kusta atau tidak berpenyakit kusta, itu imam. Lalu kemudian dia ditempatkan di satu tempat yang diisolasi, yang dikhususkan untuk penyakit kusta. Kemudian sepanjang jalannya dengan pakaian yang compang-camping, dia harus mengatakan aku najis, aku najis, aku najis. Bila ada lendiran dari penyakit kusta itu kena kain baju itu, maka dia harus mencucinya. Tapi kalau masih tetap, maka dia wajib dibakar. Itu penyakit kusta. Lalu hal yang lain adalah penyakit sampar, saudara. Penyakit sampar ini diawali oleh hukuman tulah yang kelima di Mesir, yaitu Tuhan itu menulahi gitu ya. Dengan tulah yang kelima yaitu ternak kepada bangsa Mesir dan ternak-ternak orang Israel sehat-sehat, saudara. Sedangkan ternak di Mesir itu mati galo-galo gitu, kata orang Palembang, saudara yang dikasihi. Hal yang lain, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit sampar itu menuju kepada manusia. Lalu kemudian ketika Raja Daud itu melakukan dosa, lalu Tuhan itu menawarkan 3 hukuman. Hukuman yang pertama, hukuman yang kedua, dan hukum yang ketiga. Yaitu hukum yang ketiga adalah 3 hari penyakit sampar. Lalu dia mempertimbangkan bagian demi bagian dari beberapa hukuman itu. Lalu dia memutuskan yaitu penyakit sampar. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi? Dia menyaksikan rakyat Israel mati karena penyakit sampar 70.000, saudara. Menyaksikan hukuman dosanya. Betapa sakitnya Raja Daud itu, saudara. Menyaksikan rakyatnya meninggal karena penyakit sampar. Lalu di dalam Alkitab Yesus bernubuat bahwa sebelum kedatanganku maka ada wabah penyakit sampar. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan sejarah gereja, saudara? Di dalam ada satu ungkapan dalam sejarah gereja itu dimulai muncul beberapa pandemi, saudara. Pandemi yang pertama yaitu disebut dengan pandemi Justinian. Justinian adalah kaisar Kristen, saudara. Kalau kita ingat yaitu ada satu gereja namanya Hagia Sophia yang ada di Turki. Itu yang bangun adalah kaisar Justinian. Tapi direbut oleh orang muslim, lalu kemudian dijadikan masjid, saudara dikasihi. Lalu dia ada pandeminya namanya pandemi Justinian. Mulai dari tikus, lalu dimakan oleh kutu, lalu kemudian jangkit ke manusia, dan yang meninggal, saudara dikasihi. Kalau kita lihat di slide itu 25 sampai 100 juta. Lalu pandemi yang kedua yaitu abad ke-13, lalu gelombang kedua adalah abad yang ke-15, yaitu 75 sampai 200 juta jiwa atau disebut dengan bubonic plague gitu ya. Yang ketiga yaitu 1918, tepatnya bulan Mei, yaitu flu Spanyol. Itu kurang lebih yaitu 30 sampai 50 juta, dan Indonesia pada zaman Hindia Belanda itu meninggal 1,2 juta. Kalau di India itu 17 juta jiwa. Wah, luar biasa. Dan terpapar untuk flu Spanyol itu kurang lebih sepertiga penduduk dunia, yaitu 500 juta. Wow. Kalau kita mempelajari pandemi demi pandemi, masih banyak lagi pandemi-pandemi yang lain. Tapi kali ini kita akan membahas yaitu pandemi bubonic plague atau the Black Death, saudara. Yaitu kalau misalnya kalau sekarang adalah COVID-19, yaitu diawali di akhir Desember 2019, itu 1 juta jiwa sampai sekarang yang meninggal, saudara, dan terus bertambah, dan kita lagi menantikan yaitu vaksin diproduksi, saudara dikasih. Itulah sebabnya, saudara dikasih dalam nama Tuhan Kristus, the Black Death ini dimulai yaitu pada tahun 1347, yaitu seorang pelaut Genoa yang berlayar dari Crimea berlabuh di Sisilia. Bisul-bisulnya bernanah, penyakitnya bermula dari para pelaut. Jadi
ini pandemi ini dimulai dari para pelaut dan mereka korban-korban meninggal itu antara 1 sampai 3 hari setelah mulai gejala tersebut. Dan di awal tahun 1348 seluruh Italia, Afrika Utara, Prancis, Inggris sampai Hungaria itu terkena pandemi ini. Jadi bayangkan dalam waktu 1 tahun itu beberapa negara sampai benua Afrika terkena. Lalu pertengahan 1350 seluruh benua Eropa itu terkena, saudara dikasih. Nah, penjelasannya ilmiah, saudara. Penjelasan ilmiah yaitu bahwa ini disebabkan oleh bakteri yaitu Yersinia pestis dan menyerang itu lymph nodes atau kelenjar getah bening dengan kulit yang terinfeksi. Pembengkakannya pada kelenjar getah bening dan itu bisa sampai pecah. Bakteri ini disebarkan melalui kutu yang ada pada binatang-binatang kecil. Bisa juga dari cairan tubuh orang yang sudah terinfeksi. Dan itu menyerang paru-paru dan menyerang demam, sakit kepala, sesak napas, dan batuk berat. Agak mirip ya. Bubonic plague atau the Black Death ini dengan COVID-19 ya. Padahal kayaknya itu penyakitnya agak berbeda gitu ya. Dan pada zaman itu vaksin itu belum ditemukan. Tadi saya katakan yang meninggalnya lebih banyak. Makanya kalau kita lihat, kita searching di Google yaitu the Black Death, maka kita tahu jumlah orang yang meninggal. Itu kurang lebih 75 juta sampai 200 juta. Sikap dan reaksi gereja pada zaman itu yaitu wabah ini disebabkan dengan udara yang buruk. Bad air atau planet-planet sudah salah jalur kayaknya gitu ya. Jadi ada hal yang seperti itu. Bahkan kalau kita sekarang kita pakai masker gara-gara yaitu WHO memberikan penelitian dan mengatakan bahwa pandemi corona ini bisa bertahan 8 jam di udara. Bahkan kita tidak akan beribadah di ruangan tertutup. Harus ruangan yang terbuka supaya lebih aman, saudara. Lalu masyarakat itu dianjurkan pindah ke tempat yang lebih bersih. Rumah diasap dengan campuran daun-daun herbal, duduk dekat perapian supaya penyakit pergi. Bahkan orang yang kalau yang sakit pandemi corona itu mesti berjemur pada waktu-waktu tertentu supaya virusnya mati. Bahkan disuruh minum cuka. Wah, orang Palembang tuh suka makan minum cuka ya. Dengan empek-empek gitu ya. Ini bukan cuka yang seperti itu, saudara. Atau mineral yang dihancurkan dan dilarutkan. Konon katanya kalau kita habis aktivitas gitu ya, supaya virus kita mati, maka kita harus kumur-kumur dengan garam gitu ya. Lalu kita buang lagi supaya kita lebih aman lagi, saudara. Untuk pandemi corona. Lalu selanjutnya, saudara, akibat kutukan, orang menganggap bahwa the Black Death ini karena akibat kutukan Tuhan atas dosa manusia. Bahkan ada imam-imam menganjurkan kepada jemaatnya untuk menghafal yaitu membacakan 5 kali doa Bapa Kami, 5 kali Salam Maria, lalu 1 kali pengakuan iman rasuli diucapkan dalam 1 hari supaya kamu terhindar dari pandemi the Black Death ini. Supaya kamu bisa sembuh. Waduh, pakai ajian-ajian seperti itu ya saudara dikasih. Karena abad ke-13 itu masih Katolik saudara. Belum abad ke-15. Jadi kita lihat abad yang ke-13 dulu. Dan ini banyak hal lalu manusia itu harus bertobat, berdoa dan berpuasa. Peristiwa-peristiwa saat ini pun juga demikian kan. Kita diminta untuk bertobat, diminta untuk berpuasa. Kalau kita ada masalah atau apapun atau doa yang tidak dijawab, mungkin kamu kurang berdoa. Mungkin kamu kurang berpuasa. Mungkin kamu ada dosa lagi. Jadi ada penghakiman rohani. Dan kadangkala akan hal itu juga terjadi dalam pikiran mereka pada zaman dulu. Lalu kadangkala mereka tuh mengusir orang-orang non-Kristen atau bahkan termasuk orang-orang Yahudi. Lalu ada satu kegerakan itu namanya Phlegon Movement, yaitu mencambuk dirinya sendiri. Dengan mencambuk dirinya sendiri maka dia sembuh, bahkan terlindungi dari pandemi yang disebut dengan the Black Death. Dan imam-imam pada saat itu berkorban nyawa karena mereka harus dari rumah ke rumah untuk mengadakan komuni terakhir kepada mereka-mereka yang terkena pandemi tersebut. Dan saking lelahnya mereka terkena virus itu dan akhirnya mereka meninggal.
Dan kurang lebih 30-40% lebih banyak dari penduduk biasa yang meninggal, para imam. Wah, luar biasa. Lalu mereka juga membuat satu lubang di tembok gereja supaya memberi kesempatan yang sakit untuk ibadah di luar tembok gereja. Wah, hampir mirip ya dengan keadaan kita saat ini ya. Kita dengan digital, dengan online gitu ya. Bahkan orang yang sakit terpapar COVID pun juga melihatnya lewat online, lewat handphone, atau lewat laptop, atau layar TV dan sebagainya, saudara dikasihi. Supaya dia memberikan kesempatan untuk bisa dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu Paus Clemens, yaitu Paus pada tahun 1291 sampai 1352, itu dia memberikan beberapa hal yang berbeda, saudara dikasihi. Yaitu dia mengambil keputusan, yaitu bahwa orang yang terjangkit pandemi ini adalah harus mengaku dosa pada orang awam, bahkan kepada seorang wanita. Waduh, pada zaman dulu adalah orang-orang itu harus mengaku dosa kepada para imam. Dan kali ini yaitu Paus ini mengambil keputusan bahwa mereka harus mengaku dosa kepada para imam, para orang awam atau bahkan wanita. Dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Bahkan Paus ini mengatakan tidak boleh lagi menganiaya orang-orang Yahudi. Melarang flagrant movement. Lalu melayani dengan kasih. Para biarawati merawat mereka yang sakit walau resiko tertular sangat besar, saudara. Bahkan mereka mendirikan yaitu University of Prague tahun 1348, yaitu 3 college baru yang ditambahkan yaitu di Cambridge University. Untuk lebih pendidikan semakin lama semakin maju oleh karena pandemi ini membuat pendidikan itu semakin lama menurun, saudara dikasihi. Hal yang lain, saudara, yaitu pada zaman reformasi. Pada zaman reformasi yaitu Martin Luther, yaitu bahwa ternyata wabah ini menyerang kembali pada musim panas di 1527. Kalau kita tahu yaitu reformasi itu terjadi 31 Oktober 1517 di Jerman. Lalu wabah ini kembali lagi, yaitu the Black Death itu. Wabah baru ini menyerang Wittenberg dan Luther tidak mau pergi. Sekalipun keadaannya sedang dilanda oleh pandemi ini. Zonanya bukan zona red lagi, tapi black. Tetapi dia tidak mau, bahkan dia mengubah rumahnya itu menjadi rumah sakit sementara. Sekalipun dikritik oleh pemerintah, Luther terlalu ceroboh. Bisa membahayakan diri dan orang lain, kata pemerintah. Bahkan juga dikritik oleh Roma, Luther mengabaikan jemaatnya dan mementingkan mereka yang sakit. Kalau kita tahu ya, para reformator itu begitu giat dengan doktrin, tapi untuk kemanusiaan dia begitu rela sekali. Sampai rumahnya pun dijadikan tempat rumah sakit sementara untuk mereka yang terkena pandemi the Black Death ini. Hal yang selanjutnya adalah John Calvin, saudara. John Calvin adalah membuat rumah sakit khusus yang dibangun di luar kota. Hamba-hamba Tuhan diutus untuk melayani di rumah sakit itu. Yohanes Calvin sebenarnya mau pengen melayani di rumah sakit itu, tapi teman-temannya, pendeta-pendetanya, teman-teman yang adalah pendeta melarang dia untuk melayani di rumah sakit. Dia lebih baik melayani pelayanan kepada mereka-mereka yang sehat, mengajar firman Tuhan yang baik supaya jemaat itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu dia utus pendeta-pendeta masuk ke dalam pelayanan-pelayanan di sana, dan tidak sedikit pendeta yang meninggal karena pandemi ini. Dan John Calvin itu menulis banyak surat-surat penghiburan dan kekuatan kepada keluarga pendeta yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihinya, dan keluarga-keluarga Kristen yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Lalu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita sudah tahu pandemi dari tahun ke tahun, termasuk juga yang saya bahas ini adalah pandemi the Black Death atau bubonic plague, maka kita harus memahami bagaimana sikap kita terhadap pandemi corona ini. Yang pertama, kita kerja cerdas. Kerja cerdas ini penting bagi kita semua, saudara. Karena keadaan ekonomi saat ini itu mengalami resesi. Dan orang PHK bertambah banyak. Dan bertambah banyak juga perceraian karena faktor ekonomi.
kerja cerdas, kita butuh hikmat dari Tuhan. Dengan resesi ekonomi yang seperti ini, kita butuh Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Hal yang lain kita disiplin cerdas. Kita harus mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah atau WHO dunia. Karena apa? Kalau ketika kita mendisiplinkan diri, maka kita terhindar dari pandemi corona ini. Hal selanjutnya yaitu spiritual, rohani yang cerdas. Dengan keadaan ini menguji iman kita untuk bertumbuh. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Mau apa? Apa yang mau Tuhan inginkan dengan peristiwa yang ini? Peristiwa yang terjadi saat ini. Sampai kita menunggu vaksin diproduksi. Konon katanya nanti akan diproduksi, saudara. Tetapi kita tetap harus saat ini tidak lengah dengan keadaan ini. Sekalipun nanti vaksin itu diproduksi, tetap kita tidak lengah. Kita tetap disiplin untuk melakukan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Bukankah firman Tuhan katakan kita mesti taat pada pemerintah? Hal yang lain saudara dan kasih, mari kita berdiam diri dan menata ulang semua pemahaman dan pengenalan kepada Allah pada kebenaran firman Tuhan. Jangan lekas percaya apa kata orang, apa kata pendeta bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Yes, Tuhan Yesus segera datang. Yes, soal waktu tidak ditentukan saudara. Dia bisa datang besok, bisa datang 5 menit lagi, gak ada yang tahu. Tapi kita harus belajar firman Tuhan, kita harus menguji segala roh. Kita tidak boleh lekas percaya dengan apa kata orang. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan kita tetap setia bersama Dia. Kita tetap stay with Jesus. Karena kita adalah ranting dan Yesus adalah pokok anggur. Hal selanjutnya, mari kita selalu hidup berserah di bawah kedaulatan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, perbuatlah apa yang Kau pandang baik bagi hamba-Mu. Karena apa saudara? Dunia dan segala isinya adalah miliknya Tuhan. Saudara adalah miliknya Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Dan kita punya Bapa yang ada di sorga. Dia selalu ada bersama saudara. Yang terakhir saudara. Tunggulah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Alkitab katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saudara. Terkadang saya sungguh dimotivasi ketika saya menyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Kita mudah untuk mengatakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan makmur, dalam keadaan jaya, dalam keadaan sukses. Tapi apakah kita katakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Mari kita menyanyikan ini dengan penuh pengertian dan penuh iman. Agar pujian ini sungguh-sungguh menggetarkan hatimu yang ada di rumah atau di tempat lain. Mari kita menyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sementara musik mengalun terus. Mungkin ada di antara kita yang ada di rumah atau di tempat lain, sedang kecewa dengan keadaan ini. Kapan selesainya pandemi corona ini? Omset semakin lama semakin turun. Mungkin kacau rumah tanggamu. Apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau tetap baik? Atau kita sudah tinggalkan Tuhan kita? Kita hanya katakan Tuhan itu baik kalau kita baik. Kalau kita sehat. Kalau kita jaya. Kalau kita banyak uang. Tapi apakah kita berani katakan Engkau baik Tuhan? Berdoalah dalam hatimu. Meresponi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Bapa di sorga, Engkau kami sebut Bapa. Begitu dekatnya dengan kami. Engkau tahu isi hati kami semua. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di tempat-tempat lain. Biar Roh Kudus itu berkarya di dalam hati mereka masing-masing. Menyadari pikiran mereka. Bahwa kita harus belajar dari sejarah. Maka kita adalah orang yang bijaksana. Supaya kita selalu mengatakan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Walaupun keadaan ekonomi kami menurun. Walaupun kami susah, sulit, sukar. Banyak pergumulan di sana sini. Tapi hal yang baik. Bahwa hidup kami bukan digantungkan pada keadaan dunia ini. Hidup kami hanya digantungkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman-Mu katakan orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan umat-Mu, jemaat GMI Bethlehem, ataupun pos pelayanan Bethlehem Citra Grand City. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka. Agar selalu senantiasa berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan selalu berserah penuh kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan imanmu kepada Tuhan yang kita sembah itu. Yang kita sebut Bapa. Yang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang kekal daripada Allah Bapa, anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ibadah doa malam kita telah selesai. Bapak Ibu, saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.